Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang dua orang bersaudara yang kita kenal dalam cerita kitab Kejadian, yaitu Esau dan Yakub. Kita tahu bahwa mereka adalah anak kembar dari pasangan Ishak dan Ribka. Ishak adalah anak dari Abraham dan Ribka adalah istrinya. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kita ingat bahwa dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ada cerita di mana berkat yang Ishak ingin berikan kepada Esau, anaknya yang sulung, ternyata diambil oleh Yakub dengan cara yang agak licik. Ya, sehingga Yakub diberkati oleh Ishak, bukannya Esau sebagai anak yang sulung. Nah, itu juga konsekuensi dari Esau yang pernah menjual hak kesulungannya, tetapi pendek kata Yakub lah yang menerima berkat yang diberikan oleh Ishak. Nah, itu membuat Esau marah dan mau membunuh Yakub, dan Yakub lari ke tempat lain kepada saudara dari ibunya Ribka, yaitu Laban, dan menikahi anak-anak Laban. Nah, tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa kenyataannya Yakub yang diberkati, bukan Esau. Dan itu membuat banyak orang berpikiran, apalagi kalau mereka menafsir Alkitab secara terlalu sederhana, terlalu simpel, tanpa melihat konteks, maka orang berpikiran bahwa pasti hidup Yakub akan lebih senang, lebih bahagia, lebih kaya, dan sebagainya. Lolos dari masalah dan selalu hidup berkecukupan dan seterusnya. Sedangkan Esau mungkin karena tidak diberkati hidupnya akan susah, akan mengalami masalah, malapetaka, kemiskinan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa hampir terbalik dari pemikiran, hampir kebalikan dari pemikiran itu. Memang Yakub tidak miskin, tetapi Esau juga sangat kaya. Kita bisa membaca misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-9, di mana Esau berkata pada Yakub bahwa Yakub tidak perlu memberikan sesuatu kepadanya sebab dia sudah punya banyak, artinya dia sangat kaya. Lalu kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 36, keseluruhan pasal itu, kita akan melihat bahwa Esau menjadi orang yang tersohor, bahwa keturunannya menjadi kepala-kepala suku dan seterusnya. Mereka hidup mapan, hidup sangat baik. Bahkan tercipta sebuah bangsa dari keturunan Esau yang disebut bangsa Edom. Dan kita ingat, menurut kebanyakan ahli, Raja Herodes Agung yang menjadi raja pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan itu keturunan Edom. Jadi dia keturunan Esau. Jadi bayangkan keturunan Esau pernah menjadi raja Israel, walaupun memang itu atas politik dari penjajah Romawi, kemungkinan besar. Tetapi itu yang terjadi. Jadi Esau hidupnya senang, mapan, mendapat kelimpahan dan seterusnya. Lalu bagaimana hidup Yakub, orang yang dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, tetapi memang dalam kitab Kejadian 27 dia diberkati ini. Nah, kita bisa membaca sebuah ayat yang penting untuk menggambarkan hal ini, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-9, ketika Firaun bertanya tentang umur Yakub, Yakub berkata pada Firaun bahwa tahun-tahun hidupku itu sedikit, artinya tidak sepanjang yang dia harapkan, kira-kira begitu. Tetapi juga dia berkata bahwa tahun-tahun hidupku itu buruk adanya, artinya hidupnya penuh penderitaan. Dan kita memang lihat itu, Bapak Ibu. Kita membaca kitab Kejadian, kita tahu bagaimana dari awal dia sudah diperlakukan secara licik oleh mertuanya Laban dengan memberikan Lea menjadi istrinya, padahal dia menginginkan Rahel. Kemudian istri yang dicintainya Rahel itu susah mempunyai anak, dan ketika baru melahirkan anak yang kedua dia harus meninggal karena kelahiran yang sulit, ya, waktu melahirkan Benyamin dan seterusnya. Lalu kemudian kita ingat bagaimana Yusuf, anak kesayangannya, kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri ke Mesir, dan itu membuat Yakub sangat berduka cita. Apalagi dia menyangka, karena ditipu oleh anak-anaknya yang lain, dia menyangka Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Jadi Yakub hidup susah.
penuh keprihatinan, penuh penderitaan batin, walaupun memang dia tidak miskin, itu bisa kita catat juga. Penuh penderitaan batin dan pergumulan hidup. Apalagi waktu dia ketika anak-anaknya pergi ke Mesir dan mereka tidak tahu bahwa Yusuf lah Perdana Menteri di sana. Lalu Yusuf mengatakan, kamu tidak boleh kembali kecuali kamu membawa adikmu yang bungsu, yaitu Benyamin. Lalu Yakub tambah susah kalau Benyamin pergi dan ada apa-apa, berarti kedua anak dari istri kesayangannya Rahel dia akan kehilangan mereka. Yakub hidupnya penuh pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Nah, seorang pengkhotbah terkenal di Amerika pernah mengatakan begini, bahwa dalam kitab Roma dikatakan bahwa Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Lalu apa yang terjadi? Apa manifestasi dari ketidaksukaan Allah terhadap Esau dan kasih Allah kepada Yakub? Tanda ketidaksukaan Allah kepada Esau ialah Allah hampir tidak menyentuh hidup Esau sama sekali. Esau bisa hidup sesukanya, menjadi kaya, makmur dan sebagainya, berbuat dosa dan apapun, berbuat sesuka hatinya. Tetapi Yakub sering dihajar oleh Allah, bahkan pernah kakinya disentuh oleh Tuhan atau oleh malaikat Tuhan, lalu dia menjadi pincang seumur hidupnya. Dan juga beberapa hajaran Tuhan untuk mengajar Yakub untuk ingat kepada Tuhan, seperti yang kita bahas tadi, dan juga beberapa kejadian yang kita tidak sempat bahas di sini. Artinya Yakub sering ditegur oleh Tuhan, dirotan oleh Tuhan. Mengapa? Ternyata karena Tuhan mengasihinya. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Edom sudah, keturunan Esau itu, yang pernah makmur itu, sudah musnah, sudah tidak ada lagi, bangsa Israel, keturunan Yakub tetap ada dan menjadi kesaksian dan akan kelahiran Kristus Juru Selamat. Bahkan sampai saat ini masih menjadi bangsa yang cukup diberkati. Tetapi itu mungkin soal lain. Hanya yang dimaksudkan ialah eksistensi Yakub tetap diingat. Yakub, dan yang terutama ialah bahwa Yakub masuk ke dalam rencana keselamatan Allah, dan itu lebih dari segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan akhir bisa saya katakan begini. Yakub orang yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan menurut surat Roma. Dan apa manifestasinya? Tuhan sering menegur dia kalau dia berbuat salah. Hidupnya dibuat prihatin, dibuat kadang-kadang susah oleh Tuhan, supaya dia tetap ingat Tuhan, supaya dia tetap berjalan di dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan namanya tercatat sebagai nenek moyang Yesus Juru Selamat. Namanya tercatat dalam sejarah penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kita umatnya. Sedangkan Esau, orang yang dibenci atau tidak disukai Tuhan menurut surat Roma, dia dibiarkan hidup sesukanya. Dia bisa menjadi kaya, bisa menjadi senang dalam hidup di dunia ini, tapi dia tidak tercatat dalam buku keselamatan. Bahkan sekarang hampir tidak diingat lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda berkat Tuhan bagi kita tidak selalu sama memang tiap orang, tetapi bisa jadi dan kemungkinan besar terjadi bagi kita orang percaya, bahwa tanda berkat Tuhan bagi kita ialah kadang-kadang Tuhan tegur kita supaya kita jangan lepas dari jalan keselamatannya. Kadang-kadang Tuhan ingatkan, Tuhan hardik kita supaya kita hidup kudus di dalam jalur jalan keselamatan Tuhan. Dan nama kita dicatat bukan lagi sebagai nenek moyang Yesus, tetapi di dalam buku kehidupannya. Kita mungkin tidak menjadi lebih kaya dari orang-orang yang tidak diberkati dalam rencana keselamatan. Hidup kita mungkin tidak lebih bahagia dari orang-orang yang tidak diberkati. Mungkin hidup kita tidak lepas dari masalah, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu semuanya sementara. Yang terpenting ialah berkatnya bagi kita, berkat Abraham yang ia berikan bagi kita ialah kita memiliki Yesus Kristus dan kita memiliki hidup kekal di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gidai.